Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar dengan NIM 220306032. Mahasiswa Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur, menghitung volume pada sebutir telur, serta menjelaskan struktur dan bagian-bagian dari telur. Oke, langsung saja. Pertama, biosintesis telur. Adapun beberapa organ yang berperan dalam proses biosintesis telur, yaitu diantaranya pertama ada ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, kelenjar kerabang, uterus, vagina, dan yang terakhir itu ada kloaka. Proses pertama dalam biosintesis telur yaitu pembentukan ovum. Melalui proses ovulasi, yaitu ketika folikel telur pada ovarium pecah dan melepaskan sel telur yang sudah matang. Sel telur tersebut akan ditransfer langsung ke dalam ovarium. Dalam ovarium ini nantinya sel telur tersebut akan dibungkus oleh yolk atau kuning telur. Yang nantinya kuning telur tersebut akan menebal dan membesar hingga siap untuk dikirim dan ditransfer ke dalam infundibulum. Proses ini terjadi di dalam ovarium dan berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Tahapan selanjutnya yaitu infundibulum sebagai saluran penampung yolk akan menerima yolk. Pada tahapan inilah terjadinya proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel jantan dan sel telur betina sebelum yolk nantinya akan dibungkus oleh albumin atau putih telur. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, yolk akan dikirim ke dalam magnum. Di dalam magnum terjadilah proses sintesis albumin kental dan cair yang akan membungkus yolk. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Material albumin yang dihasilkan nantinya akan mengandung ion inorganik, protein, karbohidrat, dan air. Tahapan selanjutnya yaitu kuning telur yang sudah dibungkus oleh albumin akan diteruskan menuju ke dalam isthmus. Di dalam isthmus terjadilah proses sintesis membran kerabang yang tersusun atas protein, serat dan air yang sangat sedikit. Proses ini berlangsung selama 1-2 jam. Selanjutnya, telur tersebut akan diteruskan menuju ke kelenjar kerabang. Di dalam kelenjar kerabang terjadilah proses sintesis kerabang telur. Kerabang telur sendiri tersusun atas 95% kalsium, karbonat, dan 5% protein. Proses sintesis kerabang telur berlangsung selama 18-21 jam, tergantung situasi dan kondisi dari ayam. Telur-telur yang sudah terbentuk sempurna tersebut akan diteruskan masuk ke dalam uterus dan bersiap untuk dikeluarkan melewati vagina dan kloaka. Setelah melewati proses yang cukup panjang selama kurang lebih 25 jam, akhirnya terbentuklah sebutir telur yang sempurna yang siap untuk ditetaskan atau dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menghitung volume dari beberapa butir telur. Di antaranya pertama yaitu ada telur ayam ras, telur bebek, telur ayam kampung, dan yang terakhir adalah telur burung puyuh. Untuk menghitung volume dari telur cukup simpel. Pertama, siapkan wadah yang berisi penuh dengan air. Selanjutnya, masukkan telur-telur tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Air yang meluap keluar nantinya akan dihitung menggunakan beaker glass. Karena saya tidak memiliki beaker glass, di sini saya akan menggunakan suntikan 3 mili. Air yang mengeluap keluar itu nantinya lah yang akan menjadi volume dari telur tersebut. Oke, langsung saja. Pertama kita akan mulai dengan telur ayam ras.
33,7. Oke, hasil dari hitungan volume dari telur ayam yaitu 33,7 ml. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan telur bebek. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan telur bebek. Oke, untuk telur bebek, hasil dari volume telur bebek yaitu 49,5 ml. Oke, kita lanjutkan ke telur ayam. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan telur untuk telur ayam. Oke, untuk telur ayam kampung didapatkan hasil volumenya yaitu 22 ml. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke telur puyuh. Dari telur puyuh sendiri Sendiri didapatkan hasil yaitu 1,2 ml. Dari pengukuran volume pada telur ayam didapatkan volume yaitu 33,7 ml. Untuk telur bebek yaitu 49,5 ml. Untuk volume telur ayam kampung sendiri yaitu 22 ml, dan yang terakhir untuk volume telur burung puyuh yaitu 1,2 ml. Dilihat hasilnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan bagian-bagian yang menyusun sebutir telur. Pertama itu ada kerabang telur. Kerabang telur sendiri berfungsi untuk melindungi telur dari benturan dan kontaminasi. Kerabang disintesis di uterus, lebih tepatnya di bagian oviduct. Uterus sendiri terdiri dari banyak sel kelenjar yang mensekresikan kalsium karbonat dan protein. Kerabang sendiri terdiri dari sekitar 95% kalsium karbonat dan 5% protein. Hormon yang berperan dalam sintesis kerabang diantaranya itu hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada albumin atau putih telur. Albumin atau putih telur berfungsi sebagai sumber protein dan air untuk perkembangan embrio. Albumin sendiri disintesis di dalam magnum. Magnum sendiri terdiri dari banyak sel kelenjar yang mensekresikan protein dan air. Albumin terdiri dari sekitar 90%
air dan 10% protein. Hormon yang berperan dalam proses sintesis albumin sendiri itu ada steroid yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis albumin. Selanjutnya ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi untuk embrio. Yolk sendiri disintesis di dalam ovarium. Sedangkan untuk pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Yolk sendiri mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah protein dan lipid atau lemak dengan perbandingan 1:2. Selain tiga komponen tersebut, ada pun beberapa komponen-komponen yang menyusun dari sebutir telur. Pertama itu ada kutikula yang berfungsi untuk mencegah hilangnya air dan masuknya bakteri. Selanjutnya ada membran kerabang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan gas di dalam telur. Selanjutnya ada kalaza yang berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap di tengah putih telurnya. Selanjutnya ada diskus germinal atau bintik kecil putih pada kuning telur atau tempat embrio berkembang. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah tebra yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi embrio selama tahap awal perkembangan. Selanjutnya ada lapisan kuning telur atau yolk layer yang berfungsi untuk sumber energi dan sumber nutrisi untuk embrio. Selanjutnya ada juga ruang udara atau bisa disebut sebagai air cell yang berfungsi untuk membantu embrio bernafas saat telur dirami. Dan yang terakhir ada membran vitalin yang berfungsi untuk melindungi kuning telur dari kerusakan. Oke. Baiklah, sekian video penjelasan saya tentang biosintesis telur, menghitung volume dari telur, dan penjelasan tentang struktur dan komponen-komponen yang menyusun dari sebutir telur. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.